Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reno Ferdiansa dengan NIM 434231065 kelas C4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir saya, yaitu tugas backend praktikum. Kita harus membuat sistem pelaporan prestasi mahasiswa yang dimana kita bisa melihat SRS-nya di sini. Nah, di sini saya menerapkan clean arsitektur yang sudah ada di modul sebelumnya, di modul backend sebelumnya. Yang di sini langsung saya pisahkan saja, yaitu dua folder, ada Mongo dan Postgre. Di sini kita mulai dari model achievement dulu. Di sini seperti ini kira-kira untuk model dari Mongo itu sendiri. Untuk model Postgre bisa dilihat untuk achievement reference-nya. Untuk repository di sini saya buat dua folder lagi. Segini. Nah, di sini untuk service, ya ini harusnya kode yang paling banyak di kode ini. Mungkin kita langsung aja ke penggunaan endpoint-nya di sini. Kita buka Postman dulu. Untuk endpoint pertama yaitu login admin, login ya, bukan login admin, tapi di sini login. Nah, di sini langsung aja kita login, ini harusnya sudah bisa ya. Nah, dia akan create token di sini. Nah, di sini adalah get profile. Nah, apakah bisa ya? Dia bisa langsung ngambil profilnya dari user yang sudah login. Sini kita coba logout. Yap, udah bisa logout. Nah, di sini kita akan langsung saja ke CRUD user. Dan di sini kita akan coba langsung CRUD admin, CRUD user di role admin. Nah, kita langsung saja coba ke CRUD user dosen. Nah, langsung kita send. Yap, dan secara gak langsung kita sudah nge-create lecturers dan kita udah nge-create user juga. Nah, ini dosen kita. Nah, di sini langsung saja kita coba untuk endpoint put user dosen atau edit. Yap, dari sini sudah bisa. Kita ganti namanya dari 1. Yap, dari aku ngacak. Nah, kita di sini langsung aja post user mahasiswa. Apakah bisa? Yap. Ya akan nambah di tabel student. Nah, nambah siapa nih? Andi Nugradiansa. Good. Nah, di sini kita bisa mengganti role user tertentu. Nah, misalkan di sini kita akan langsung misalkan apa ya? Kita create user apa gitu. Misalkan kita send. Nah, dia kan ke create user Angus kan teman-teman. Nah, Agus ini. Nah, tapi ternyata role-nya salah. Nah, kita coba ganti ke role-nya mahasiswa. Nah, kita cukup pastekan di sini aja. Sini kita coba ganti. Nah, jadi role-nya si Agus ini udah ganti ke mahasiswa. Itu, bro. Oke, udah sukses. Ya, dananya udah bisa. Nah, di sini kita perlu buat yaitu achievement. Nah, di sini contoh aja nih. Kita buat achievement yang tipe kompetisi aja ya, biar gak lama-lama. Ini soalnya harus 10 menitan. Yap. Di sini udah bisa untuk achievement kompetisinya. Di sini kita coba edit, misalkan, oh iya saya salah nih. Kita coba edit achievementnya. Nah, dia akan kesimpan di Mongo. Nah, misalkan kita edit. Nah, juara 12 gitu ya. Nah, kita lihat ya. Nah, dia berhasil teredit dengan benar, teman-teman. Nah, di sini kita submitnya gimana? Kita langsung ambil ID dari achievement itu sendiri. Nah, ambil. Ini harusnya nggak pakai body ya. Harusnya nggak pakai body aja udah bisa. Nah, oke. Di sini otomatis status achievementnya di achievement reference ini keubah jadi submit. Nah, jika udah di submit, harusnya bisa di verify atau di reject. Nah, kita di sini anggap aja kita post dua achievement ya. Nah, kita submit dua-duanya. Nah, di sini langsung kita login dosen di sini. Nah, di sini kita verify. Nah, achievement ini sudah di verify. Nah, kita lanjut reject yang kedua, achievement yang kedua teman-teman. Ini kita langsung aja reject dengan catatan kita harus mengirim rejection note. Nah, dia udah reject untuk achievement ini. Nah, dia akan muncul di sini. Nah, dapat dia kan. Seperti itu.
Dan sini kita langsung aja menuju ke endpoint student. Nah di sini di endpoint student ID advisor ini kita bisa mengganti dosen wali. Cuman karena ini usernya masih satu dan videonya harus 10 menit, ya gak usah lah ya, kita skip aja. Dan di sini langsung aja ke report analytics. Nah ini yang menurut saya bagian paling penting di report analytics ini. Nah ini keambil semua yang statistik. Untuk yang student ID ya ambil ya seperti ini. Oke, mungkin cukup itu saja untuk testing endpointnya. Di sini yang final adalah swaggernya. Dan di sini saya rasa udah gak perlu dites lagi karena ya menurut saya udah komplit. Udah ngetes endpointnya di Postman harusnya udah komplit. Tapi di sini saya mau ngetes untuk login aja ya, biar percaya. Oke, ini kita login sebagai admin dompet key gitu aja ya. Yap, udah bisa. Nah, di sini seharusnya video ini sudah selesai, cuman ya saya cuman mau implementasi lebih lanjut. Saya juga mengebuild front end-nya. Jadi di sini front end-nya itu memakai Next.js. Di sini udah komplit banget ini. Udah bisa diimplementasikan backend juga, API-nya juga keambil semua dan ya. Jadi izin saya juga mau menambahkan untuk front end-nya atau mau mempresentasikan untuk front end-nya. Oke. Nah, ini kita sudah masuk di halaman front end-nya dan di sini langsung aja kita login sebagai admin. Nah, di sini seperti ini tampilan front end-nya. Jujur kalau saya pribadi saya emang lebih suka kalau backend itu langsung build sama front end-nya. Jadi ya biar lebih cepet gitu. Oke, di sini yang pertama kita CRUD user dulu. Jadi basically ulang dari nol lagi, tapi ini versi lebih cepatnya gitu ya. Nah, kita coba CRUD di sini, CRUD dosen. Di sini CRUD user. Langsung saja kita login sebagai user. Nah, di sini udah login sebagai user. Langsung kita tambahkan achievement di sini. Saya lupa mengetes endpoint attachment-nya di sini dan di sini kita tes aja di sini. Saya juga lupa tadi. Kalau ada yang masih ragu ini nyambung backend apa enggak, ini nyambung. Tuh, bisa lihat di sini. Nah, di sini ya nyambung kok. Nah, tuh dia post. Dia tetap nyambung dan nyambung juga ke database. Tuh, dia nyambung kok. Kita login sebagai dosen wali. Nah, di sini kita bisa melihat status dari dokumen Andino. Nah, tapi di sini ketika masih draft, dosen nggak bisa ngapa-ngapain, so harus dikirim dulu. Nah, baru dosen bisa. Nah, ini di sini yang saya maksud dari fitur notifikasinya. Nah, notifikasinya tampil di sini. Nah, kita bisa ngecek. Nah, tadi nanti ke arah ke detail prestasi. Nah, di sini bisa tolak aja, akan nggak jelas gitu. Nah, dia akan ditolak dan notifikasinya muncul di sini. Ini di role user. Nah, untuk di report, nah nanti dia akan reportnya seperti ini, akan tampil seperti ini. Ya mungkin untuk tes dari front end-nya cukup segitu saja. Nah, ini di report dashboard juga seperti ini. Oke. Mungkin tes untuk front end-nya juga seperti itu saja dan tes untuk endpoint juga seperti itu saja. Sudah ada di GitHub, di front end maupun back end sudah ada. Bisa dicek aja. Komentarnya juga udah lengkap di sini. Ini back end, ini front end juga sudah lengkap semua. Jadi saya rasa presentasi saya di sini dicukupkan. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.